Rasanya ada. Benar-benar kayak Kalau Ella sekarang masuk. Punya mau agak melek. siap. Yap. Iya sih. Tak beneran. Bisa Bu. Ada kok. Ya, suara kurang. Bener nggak ya Mas? Nggak usah. Halo Era. Halo Ina. Selalu filter ya Ina sih. Halo Nas. Enggak ada kenapa tuh penipuan. Halo. Coba Alfian. Halo Rista. Masih putus-putus nggak Ra? Punya aku ada noise nggak? Suaraku Ya aku ada noise nggak? Terus nggak ini? Enggak. Ina. Enggak. suaraku aman. Halo, tesnya suaraku aman. Aman, aman. Aman nih Nas. Siap. Biasa ini. Siap guys, siap. Masuk, yuk masuk. Ram, si Emma mau dimasukin ke grup ya, Ra. Dan nanti bisa ikut bantuin timing. Ini saya.
Ini kan gue hampir ya. Sebet. Ini katanya previewnya nanti di Instagram. Ini caranya. Kok kamu tak angkat? Cek WA Ra. Kayak itu deh. Hmm? Tidak. Ada yang Nugroho Nah, iso di iki sini. lho. Di sini kirim aku. Aku tak ngirim lagi. Tidak di Jogja. Iya gini gunamu. Iya. Ada yang Nugroho. Kok Inas keluar? Ra. Apa? Masuk suaraku. Aku masuk ya. Masuk aman. Apa Oke. kamu yo? Kok dek pas wong loro kok lancar yo? Dinas aman. Aman. Adik-adik. Udah semua. Hapus dulu. Ini kan dua kita. Itu. Oh, ya aku masuk.
Ra mulai kapan, Ra? Ayo mulai yuk. Saiki. Main kok ya. Era nge-like orang sih, Za. Piye, Nas? Era nge-like. Gimana, Nas? Era kayak sinyal kurang apa. Oh, sinyalmu kurang apik. Sinyal era nge-like. Di gambarnya nge-like. Ra, sinyal aman, Ra. Iki terdengar ra iki? Masuk. Terdengar? Bu Ulfa Terdengar. atau engko di meneh di share sik ngono. Mulai saiki kok. Ya ora apa-apa Ibu wis masuk. sudah. Sik ngomong. Oke. 2 menit lagi ya, Ra. 13.10 dimulai. Oke. Ya, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ulfah Hidayati S.Ikom, M.Ikom, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Broadcasting, dan yang terhormat kepada narasumber kita yang telah hadir pada acara talkshow dengan tema Tips and Trik Menjadi Mahasiswa Berprestasi dan Produktif, serta yang terhormat kepada rekan-rekan peserta talkshow yang insya Allah berbahagia ini.
Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat ini yang insya Allah berkah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum acara talkshow hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini, yakni acara yang pertama, pembukaan, acara yang kedua, acara inti, diskusi dan tanya jawab narasumber, dan acara yang ketiga, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, yakni diskusi dan tanya jawab oleh narasumber yang akan dibersamai oleh rekan saya, yaitu Kusuma Erawati. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Fauza selaku MC pada talkshow kali ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kusuma Erawati di sini sebagai moderator dalam acara live pada kali ini. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh narasumber kita pada kali ini. Halo Inas, apakah bisa bergabung? Halo Mbak Era, apakah suara saya bisa diakses? Bisa. Oke. Kita bisa lebih mengenal narasumber kita pada kali ini. Izinkan saya membacakan CV singkat dari Saudari Inas ya. Narasumber kita pada kali ini bernama Inas Asmi Aulianisa. Dia berasal dari Sumberlor, Ponjong Gunung Kidul, DIY. Inas merupakan mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kemampuan dan kompetensi yang dimiliki Inas sangat banyak, terutama di bidang teknologi. Di antaranya ada Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Google Document, Google Sheet, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Zoom. Beliau pernah menempuh pendidikan di SMA N2 Playen, jurusan IPA, dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di UNJ pada jurusan pendidikan administrasi. Pengalaman kerja, Inas pernah mempunyai pengalaman kerja sebagai freelancer entry data di PT Infomedia Nusantara, serta beliau juga pernah magang di kantor pos Wonosari, Yogyakarta. Pengalaman organisasinya tidak bisa diragukan lagi ya, ada banyak sekali. Di antaranya, beliau pernah menjadi Wakil Kepala Departemen Presma di UKMF Penelitian FEUNJ. Yang kedua, dia pernah menjabat sebagai staf Departemen Presma di UKMF Penelitian Kristal, serta menjadi staf Departemen Handayani di Gunung Kidul GYM. Nah, Inas juga pernah mengikuti pelatihan webinar praktik Microsoft Excel admin perkantoran. Kemudian penghargaan yang pernah diraih oleh Saudari Inas ini sangat banyak sekali dari tahun 2019 sampai 2021. Di antaranya, beliau pernah mendapat penghargaan sebagai finalis kompetensi bisnis, manajemen, dan keuangan pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemudian, pernah menjadi penerima hibah program holistik dan pemberdayaan desa atau biasa kita sebut dengan PHP 2D, menjadi juara 1 Business Plan Competition, juara 2 National Business Plan dan Video Competition, juara 2 Lomba Cipta Puisi,
finalis 10 besar lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, juara 2 lomba cipta puisi nasional, juara 1 lomba karya tulis tingkat nasional, juara 2 desain CV tingkat nasional, serta juara 2 lomba cipta puisi Separko. Pada tahun 2021 ini, beliau juga menjadi mahasiswa terbaik angkatan 2019, khususnya di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung ke intinya saja ya Inas. Apakah Inas sudah siap? Sebelumnya, apakah suara saya masuk? Terdengar Sudah masuk. Oke. Wah, Masya Allah, pengalaman dan penghargaan yang diraih oleh Inas ini sudah sangat banyak ya. Masya Allah sekali. Nah, ini nih, terkait prestasi yang telah didapatkan oleh Inas nih. Saya langsung aja ya ke pertanyaannya, soalnya menimbulkan banyak sekali pertanyaan, jujur saja ya. Nah, prestasi ini kan banyak sekali ya. Menurut Inas nih, makna prestasi menurut Inas itu apa sih? Baik, nanti aku jawab pertanyaannya ya Mbak Era. Sekarang aku mau menyapa teman-teman online yang bergabung. Nah, untuk teman-teman yang bergabung boleh berinteraksi di kolom chat, dan kemudian untuk yang saya hormati pada Ibu Ulfa selaku dosen media broadcasting, dan teman-teman saya Erawati dan Fauza. Prestasi menurut aku adalah sebuah hasil dari usaha yang kita lakukan. Siapa itu? Public speaking, belajar membuat PPT yang baik, belajar menulis karya ilmiah yang baik. Kita akan terus tumbuh dan berkembang dengan adanya sebuah prestasi dalam hidup kita. Yang kita akan terus berkembang. Dari proses belajar, kita akan terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap kali kita berproses. Halo, apakah suara saya bisa terakses? Ya, sekarang sudah bisa terakses. Tadi terpotong sampai mana? Apakah ada penjelasan saya yang terpotong? Mungkin ini ya, karena di sini agak hujan, jadi sinyalnya masih kurang, tadi agak terputus-putus, tapi masih bisa terakses Inas, masih bisa ditangkap. Oke, kita ini ya, kita lanjut aja di sini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan menurut makna prestasi itu
jika kita ingin prestasi, tadi lewat organisasinya juga ya. Prestasi itu menurut Inas wajib ikut organisasi atau Halo, halo Mbak Era. Lalu Inas, apakah sinyalnya aman? Tadi suaranya Mbak Era terpotong. Oke, terpotong. Saya ulangi ya, Inas. Gini nih, kalau jika kita ingin berprestasi nih, tadi kan kalau Inas itu ikut organisasi. Nah, kalau menurut Mbak Inas, kalau kita kepengen berprestasi itu, organisasi itu menurut Mbak Inas wajib atau enggak gitu? Dan pengaruhnya apa? Suara Oke. Tes, masuk. Masuk Inas. Oke, ya saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana, apakah kalau berprestasi itu kita wajib untuk berorganisasi, begitu ya? Betul sekali. Penting. Ya, kita untuk berkembang itu tadi. Oke, udah aman sinyalnya? Aman. Inas. Oke, jadi saya ulangi lagi, banyak di luar sana yang berprestasi tapi tidak ikut organisasi. Apabila dikatakan wajib, itu tidak wajib, tapi itu organisasi itu sangat penting bagi kita karena kita akan menemukan teman, menemukan relasi yang bisa mengajak kita untuk berkembang. Salah satu cara mengatasi mahasiswa nggak tahu apa itu gimana ilmiah, saya lebih menyukai kepenulisan sastra. Tapi ternyata saya diberikan kesempatan untuk bergabung di organisasi tersebut. Nah, di organisasi inilah saya mulai bertemu dengan teman-teman yang bisa mengajak saya mengikuti lomba. Kenapa saya tertarik? Karena saya ingin melatih diri saya di bidang ilmiah. Dari sini saya diajak lomba oleh cutting, oleh teman-teman saya. Kami mulai belajar menulis karya ilmiah, belajar cara presentasi yang baik, dan belajar menggali ide untuk menemukan sebuah ide yang menjadi solusi atas permasalahan yang dalam perlombaan. Dari sinilah kita mulai belajar kritis dan banyak sekali manfaat yang kita temui. Bisa dalam bidang olahraga sangat membentuk kita untuk menjadi
organisasi adalah sebuah hal yang sangat-sangat bermanfaat yang bisa kita lalui saat menjadi mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban. Baik, terima kasih Ina atas jawabannya. Berarti dapat disimpulkan organisasi, apakah kita berprestasi sama organisasi itu sebenarnya nggak wajib, tapi jika kita ikut organisasi akan lebih baik karena banyak sekali pengalaman dari tingkat bisa belajar juga buat kita, bisa menambah relasi, bisa diajak lomba-lomba oleh kata yang pengalamannya mungkin banyak dari kita. Oke. Berarti kita mendapat relasi itu, organisasi itu juga bisa memperbanyak relasi kita ya. Untuk itu pertanyaan yang selanjutnya ini, selain prestasi yang bagaimana cara membangun portofolio bagi seorang mahasiswa versi itu seperti apa? Gimana caranya? Pertanyaannya saya ulangi ya, saya konfirmasi lagi. Bagaimana cara kita membangun portofolio sebagai seorang mahasiswa? Betul kan? Betul sekali, Ina. Selama kita menjadi mahasiswa adalah kita memiliki kesempatan emas yang sangat berharga, mana banyak sekali kegiatan yang bisa kita lalui. Kita juga menyediakan sebuah pendanaan untuk melakukan pengabdian, untuk berwirausaha dan lain sebagainya. Universitas sangat mendukung kita. Cara kita membangun portofolio adalah yang pertama, kita bisa menambah pengalaman kerja kita. Kita bisa mengikuti freelance, kita bisa mengikuti pekerjaan paruh waktu apabila kita ingin mendapatkan penghasilan dan juga pengalaman saat menjadi mahasiswa. Ada juga jalan lain, yaitu tetap harus menambah skill kita. Misal, kita ingin menjadi UI UX designer. Nah, tentunya untuk menjadi sebuah UI UX designer itu kita nggak bisa mendapatkan ilmu dari bangku perkuliahan saja. Kita harus bisa melakukan pelatihan, misalnya bootcamp atau webinar pelatihan. Nah, dari sinilah kita harus membuat perencanaan yang baik terlebih dahulu, dan kemudian kita harus merencanakan bagaimana langkah kita untuk mencapai skill tersebut supaya bisa kita taruh ke dalam portofolio kita. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah bangunlah personal branding yang baik. Karena ketika kamu memiliki personal branding yang baik, maka kita akan direkomendasikan oleh teman dekat kita, oleh relasi-relasi kita. Misalnya, aku berteman dengan Mbak Era. Mbak Era memiliki relasi ke perusahaan B. Perusahaan B membutuhkan seorang karyawan. Nah, Mbak Era bisa merekomendasikan saya karena memang saya memiliki personal brand yang baik, memiliki skill yang sesuai. Dari sinilah kita sangat-sangat harus mulai membangun personal branding yang baik. Kemudian yang keempat, bangunlah sosial mediamu dengan bijak. Share kegiatan positif-positifmu, share kegiatan kamu, yang dimana itu mendukung HR sebagai karyawannya. Misalnya kita mengikuti pelatihan, kita bisa nih share kegiatan kita di sosial media. Apabila malu misal di-share di IG malu nih, dikira sombong nanti. Nah, kita bisa menggunakan platform lain seperti LinkedIn. LinkedIn ini sangat bermanfaat karena akan menunjukkan aktivitas apa saja selama kita menjadi seorang mahasiswa. Begitu jawaban dari saya. Wah, terima kasih ya, jawabannya sangat lengkap sekali. Jadi ada banyak sekali cara untuk membangun portofolio bagi kita seorang mahasiswa ya. Di antaranya kita bisa ikut atau freelance, bekerja, mungkin kita tentunya ini ya yang menambah yang sangat dibutuhkan kita mahasiswa khususnya. Nah, kemudian nih, tadi kan pengalaman Inas kan prestasinya banyak, organisasinya juga banyak, kemudian pengalaman kerjanya juga banyak. Ya, ingin saya nih, bagaimana sih cara momen waktu Inas
di kuliah iya, kerja iya, prestasi iya. Kalau Ina secara bagi waktunya itu gimana? Dan waktu yang baik itu seperti apa? Oke, baik. Saya ulangi pertanyaannya untuk mengonfirmasi lagi bagaimana cara saya memanajemen waktu ketika saya aktif berorganisasi, aktif kuliah, dan juga memiliki pengalaman dalam bidang prestasi. Begitu ya? Iya, betul sekali Ina. Oke. Jujur untuk manajemen waktu itu sangat, bukan sangat sulit, tapi kita harus benar-benar sesuai dengan jadwal kita. Nah, kalau dari aku harus mengetahui kapasitas diri aku. Misalnya, dirasa kegiatan bulan Mei ini sudah banyak, tidur hanya 4 jam, aku membatasi kegiatan lain. Aku tidak akan memaksakan diri aku untuk melakukan aktivitas lainnya karena aku orangnya mementingkan kesehatan. Jadi, aku harus mengetahui kapasitas diri aku sendiri, apakah aku kuat untuk menjalani aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua adalah hilangkan rasa menunda. Misal ada tugas, walaupun deadline-nya 1 bulan kemudian atau 1 minggu kemudian, hilangkan rasa menunda sebuah pekerjaan. Karena itu tuh sangat memberatkan diri kita. Misalnya kita tunda 1 hari, oh besok masih ada waktu. Kita menunda 2 hari sampai mendekati deadline. Ternyata saat mendekati deadline kita ada tanggungan organisasi juga. Kan itu agak ribet juga ya. Wah, gimana nih? Aku harus ngerjain yang mana dulu? Maka dari itu, kerjakanlah pekerjaanmu tanpa kamu harus menunda. Dicicil pelan-pelan, tugasnya dikerjakan pelan-pelan. Itu akan lebih enak dan kita terhindar dari kata-kata begadang. Kita tuh jangan membiasakan diri kita untuk mendekati deadline atau deadlineers. Aku ini tipenya bukan orang deadliner, jadi sebisa mungkin pekerjaan yang ada di depan mata aku nih, yang dikasihkan ke aku udah cicil, udah aku kerjain sedikit demi sedikit sampai akhirnya selesai. Nah, itu menurutku poin utama ya, karena kadang tuh ada aja rasa malas, ada aja rasa menunda. Nah, kita harus menghindari hal-hal seperti itu karena nantinya akan membuat kita bingung sendiri. Kalau datangnya bersamaan, mana nih yang harus aku kerjain? Padahal itu salah kita sendiri karena kita terlalu banyak menunda tugas. Kemudian manfaatkan waktu luang sebaik-baiknya. Kadang kita juga buat list tugas, buat to-do list hari ini ngerjain apa aja nih. Nah, itu juga sangat penting karena bisa mengatur manajemen waktu kita. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan, Mbak Era. Oke, baik. Bagus sekali ya jawabannya itu, terutama yang jawaban kedua, menunda menunda pekerjaan ini sebagai pengingat juga bagi saya karena saya tidak orang ya gitulah maksudnya masih suka menjadi pekerjaan. Nah ini mungkin di sini bisa bagi tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi itu menurut ini ada tips khususnya tidak? Tips khusus menjadi mahasiswa berprestasi. Sebenarnya masih banyak mahasiswa berprestasi di luar sana yang sangat-sangat luar biasa. Dan salah satu yang saya kenali adalah Mas Rizky Oktavianto, Mapres dari FE. Itu sendiri Mapres pada tahun 2021. Saya banyak sekali belajar dari Mas II. Nah, tips untuk menjadi mahasiswa berprestasi adalah yang pertama, kita aktif di kelas. Kemudian ketika kita aktif di kelas, kita akan lebih disorot oleh dosen. Nah, dari disorot oleh dosen ini, kita kayak menunjukkan diri kita sendiri. Oh, ternyata mahasiswa ini tuh memiliki potensi yang baik juga. Kemudian yang kedua, memiliki relasi dengan orang-orang yang berprestasi pula yang bisa mengajak kita berkembang. Seperti kita bisa nih, kalau Mas II dulu ya, Mas II dulu itu membuka sebuah konsultasi kalau menyusun KT itu gimana sih yang baik. Nah, kita bisa mengikuti itu
buruk, maksudnya nggak berharga, tapi dari internal, lomba internal kampus, contohnya fakultas saja, kita tuh bisa menang, itu udah sebuah bentuk prestasi yang berharga bagi kita, walaupun bagi orang lain itu hanya sepele. Ah, cuma fakultas saja bangga gitu. Padahal itu adalah salah satu titik kita bisa belajar lebih berkembang lagi dan belajar menerima tantangan yang lebih tinggi lagi. Manfaatkan semua event lomba dari internal kampus atau eksternal kampus. Kadang kita udah mulai ikut fakultas, kita mulai coba-coba ikut yang unik, mulai coba-coba lagi ikut lomba eksternal kampus di kampus lain. Semakin kita berkembang, semakin kita akan menaikkan daya saing kita. Kemudian selanjutnya aktif berorganisasi di kampus maupun di luar kampus. Karena itu tadi organisasi, kepanitiaan, dan komunitas lain sebagainya itu sangat berpengaruh dalam membentuk kita menjadi mahasiswa seperti apa sih kita nantinya. Kita juga bisa belajar public speaking yang baik, kemudian belajar presentasi di depan umum. Aku dulunya juga tidak memiliki passion public speaking yang baik. Sekarang pun juga masih berbelit-belit, tetapi kita adalah manusia. Kita adalah manusia yang terus belajar. Kita harus mengambil setiap kesempatan yang ada. Kita harus memanfaatkan waktu luang, di mana setiap kesempatan itu dapat melatih diri kita untuk menjadi lebih baik, mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya adalah sharing. Sharing kepada teman-teman kita, sharing kepada dosen-dosen kita. Kita biasanya di kampus itu punya dosen pembimbing akademik. Nah, kita sharing, Pak, kalau saya ingin seperti ini bagaimana ya Pak? Apakah menggabungkan saya atau bagaimana? Nah, sharing kepada dosen, sharing kepada cutting, sharing kepada teman. Nah, misal kita sudah di titik ini menjadi mahasiswa berprestasi, kita jangan pelit kalau ditanyain sama adik tingkat, Kak, gimana sih cara menyusun bisnis plan? Nah, berikan mereka penjelasan dengan sebaik mungkin, karena dari kita memberikan penjelasan tersebut, kita juga akan belajar lagi. Oh, ternyata begini ya, gitu. Jadi itu belajar itu saling sama-sama belajar dengan semua orang. Kemudian saling belajar. Kita itu harus, oh kira-kira kalau kayak gini tuh gimana ya solusinya. Nah, dari mulai literasi tersebutlah kita bisa menggali ide-ide kreatif di pikiran kita yang kita tuh nggak pernah sangka ternyata kita bisa mikirin ide itu loh. Kita bisa mikirin, mencetuskan ide itu gitu. Kemudian dari biasanya kan tugas-tugas juga kan juga ada jurnal. Nah, kita bisa membaca dari jurnal, membaca jurnal saat mengerjakan tugas. Kita bisa menulisan. Pokoknya literasi itu penting banget menurutku, karena disitulah ya, harus pun juga bisa. Misal dulu gitu. Jadi semua orang itu bisa menjadi mentor untuk kita, bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jawab, Mbak Era. Oh, tipsnya banyak sekali ya, tapi sangat membantu, terutama dari buat saya sendiri. Saya juga dengan ikut ini ya, dapat meningkatkan semangat saya. Mungkin pertanyaan dari saya dan itu sudah cukup, tapi mungkin di sini ada teman-teman online juga. Halo teman-teman online. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Ina khususnya.
Kami memberi maksimal 3 penanya kepada teman-teman yang ingin ditanya. Oh, sudah ada yang masuk ini Mbak Inas. Dari Sukaiswati. Saya bacakan ya Mbak Inas. Jawab langsung saja. Tanya, kadang kan ikut lomba-lomba ada kalahnya, ada waktu kalah. Nah, bagaimana tips dari Inas agar kita tetap semangat buat ikuti event-event lain berikutnya? Terima kasih. Langsung jawab saja. Iya, langsung dijawab saja. Gimana sih kita tetap semangat? Seperti yang aku katakan, kayak emang buat down, tapi kita cari penulisan bagi juri. Nah, kita harus cari lagi kenapa sih kita bisa berarti kurang kekompakan dalam sebuah tim ya. Nah, kita harus mencari susunan tim yang sesuai dengan kita, susunan tim yang lebih baik lagi. Supaya kita tetap semangat adalah kita harus menumbuhkan rasa di diri kita bahwa gagal adalah sebuah proses, adalah sebuah pembelajaran, dan suatu saat yakinilah bahwa nantinya akan ada hasil yang memuaskan. Misal gagal di LKTI, coba lomba bidang lainnya. Misal suka bisnis plan, silakan membuat proposal bisnis plan. Lomba itu banyak, tetapi ketika kita sudah menjuarai satu kali, kita akan terus terpicu lagi. Oh, aku ingin ikut lagi, aku ingin menelusuri bidang lainnya lagi. Jangan sampai kita patah semangat dan kita harus tetap berusaha. Kita juga bisa mengikuti lomba mulai dari internal kampus terlebih dahulu, kemudian eksternal kampus, sehingga kita bisa bertingkat lebih tinggi lagi. Kita bisa saja sih kita langsung ikut eksternal, tapi jika dirasa itu terlalu berat, kita mulai dari yang level pertama terlebih dahulu, ibaratnya seperti itu. Begitu Mbak Emma, apakah sudah menjawab? Ini karena waktu kita juga terbatas ya, Kak Inas. Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyaan dari saya sudah sampaikan. Nah ini saya dapat menarik kesimpulannya dari ini tadi. Kesimpulannya yaitu organisasi itu sebenarnya penting dan sangat bisa menambahkan relasi lebih banyak, kita juga bisa menambah pengalaman berprestasinya juga lebih banyak lagi. Kemudian kita membangun portofolio sebagai mahasiswa juga ada banyak sekali caranya. Di antaranya bisa menambah skill dengan mengikuti pelatihan, kita ubah personal branding kita bisa ikut magang kerja atau freelance juga, bisa membangun brand kita sosial media jadi lebih baik. Kemudian manajemen itu ala versi Inas ini yang pertama kita kuasai
kapasitas diri kita. Kemudian kita tunda, hilangkan rasa menunda-nunda, kemudian kita manfaatkan waktu luang. Kemudian untuk menjadi tips untuk menjadi mahasiswa prestasi itu, kita pertama dimulai dari kecil, kita bisa aktif di kelas terlebih dahulu. Kita berrelasi dengan mahasiswa berprestasi, kita ikut terus, kita juga aktif di organisasi di kampus maupun di luar kampus. Kemudian kita sering sharing ke dosen maupun ke teman-teman kita. Kemudian jika kita gagal berlomba, terus asa, karena itu akan soal dari kesuksesan. Nah, mungkin ini yang terakhir banget nih. Ini ada closing statement dari Inas buat memotivasi teman-teman kita di sana, terutama saya sendiri mungkin, atau teman-teman yang sedang menonton live ini. Oke, closing statement ya, Ana. Closing statement dari saya mungkin ini. Menjadi mahasiswa adalah kesempatan emas karena banyak sekali peluang dan kesempatan untuk mencari pengalaman yang ingin kita gapai. Banyak sekali peluang, baik dari universitas maupun kementerian. Nah, tentukan targetmu sekarang juga. Buatlah plan, buatlah perencanaan yang baik, dan jadilah pemimpin untuk dirimu sendiri, untuk masa depanmu sendiri. Karena yang berperan besar dalam menentukan sebuah masa depanmu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi, segera lakukan hal-hal positif dan hal-hal yang baik untuk bisa mengupgrade diri kamu menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Wow, Masya Allah. Sangat bagus sekali ya. Terima kasih dan sangat menginspirasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mengucapkan terima kasih kepada Ina. Untuk acara yang selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, Fauzah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Era dan Kak Inas. Nah, itu tadi tanya jawab bersama narasumber kita tentang tips and trik menjadi mahasiswa berprestasi dan produktif. Banyak banget ya ilmu yang kita dapatin hari ini dari narasumber kita. Alhamdulillah, tidak terasa acara demi acara telah kita lalui bersama-sama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi dapat bermanfaat untuk kita. Dan kini tibalah kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pada talkshow hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu Ulfa dan ataupun di hati rekan-rekan peserta talkshow semuanya. Sekian, mari kita tutup bersama acara talkshow kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Era, Mbak Fauzah, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Inas. Ini live ya, aku live ya. Terima kasih Era. Sama-sama. Udah.